Hey sahabat Rufit, untuk kali ini kita akan lanjutkan lagi membahas soal asli TWK simulasi CAT BKN. Nah, sekarang kita sudah masuk ke nomor 11 dan untuk kali ini Bang Edo akan berikan tips dan trik jitu dalam menjawab soal bahasa Indonesia ya. Kita berikan tips dan triknya ya supaya teman-teman bisa mengerjakan dengan cepat untuk menjawab soal bahasa Indonesia. Nah, ini teman-teman trik dan tipsnya untuk TWK Bahasa Indonesia. Yang pertama, untuk mengerjakan soal pemahaman bacaan, dapat langsung menuju pada soal tanpa membaca bacaan yang ada untuk menemukan jawaban. Hal itu akan membuat waktu mengerjakan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, membacalah dengan teknik skimming, yaitu membaca cepat sembari mencari jawaban yang diminta pada soal. Yang ketiga, fokus pada kunci yang ditanyakan soal. Yang keempat, carilah kata kunci pada soal dan kemudian carilah pada bacaannya. Yang kelima, jika sudah yakin pada pilihan jawaban yang dipilih, maka segera jawab dan beralih ke soal berikutnya. Jika masih ragu, pilih saja jawaban yang menurut kamu paling mendekati benar. Jangan terlalu banyak berpikir dan lama. Beri tanda pada soal yang jawabannya masih meragukan. Jika di akhir masih terdapat sisa waktu, maka segera cek kembali. Nah, ini adalah tips dan trik yang bisa teman-teman lakukan ketika mengerjakan soal TWK ya. Kemudian soal yang sering muncul di bahasa Indonesia yaitu tentang wacana atau pemahaman bacaan. Nah, pertanyaan yang biasa ditanyakan antara lain adalah tentang ide pokok ya, atau gagasan utama atau judul yang cocok dari bacaan. Kemudian yang kedua, informasi langsung yang terdapat pada bacaan. Yang ketiga, informasi yang tersirat, terkesan atau yang dapat disimpulkan. Yang keempat, mengemukakan aplikasi terhadap ide penulis. Yang kelima, mengevaluasi bagaimana penulis membangun dan menyajikan bacaan. Dan yang terakhir, mengemukakan gaya bahasa atau sifat dari bacaan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini teman-teman, ini Bang Ido akan berikan trik jitu untuk soal yang berbentuk wacana atau pemahaman bacaan sesuai dengan yang sering ditanyakan adalah yang pertama tentang ide pokok ya. Ide pokok merupakan suatu pernyataan tersirat yang mewakili keseluruhan wacana. Dari ide pokok kita dapat menentukan judul bacaan. Trik cara cepat mencari ide pokok adalah yang pertama, membaca kalimat pertama setiap paragraf. Diingat-ingat ya teman-teman, membaca kalimat pertama setiap paragraf. Kemudian yang kedua, membaca kalimat terakhir pada paragraf terakhir. Jadi intinya kita hanya ambil ujung dan ujungnya saja ya. Gimana? Bisa dipahami nih? Membaca kalimat pertama setiap paragraf. Kemudian bisa juga dilakukan dengan mencari di kalimat terakhir pada paragraf yang terakhir. Kemudian yang kedua, jika ditanyakan kalimat utama biasanya terdapat pada kalimat pertama dalam paragraf. Atau namanya adalah paragraf deduktif. Atau kalimat terakhir dalam paragraf, yaitu paragraf induktif. Atau campuran keduanya, yaitu paragraf campuran. Kalimat utama adalah kalimat yang sifatnya tersurat dan berisi ide pokok. Nah, cara mencari ide pokok yang pertama adalah membaca kalimat pertama dan terakhir. Jadi kalimat pertama dan terakhir ini adalah kata kuncinya ya teman-teman. Kemudian apabila masih belum menemukan juga atau kurang yakin, silahkan baca kalimat kedua. Apabila kalimat kedua menjelaskan sesuatu mengenai kalimat pertama, berarti kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama. Apabila kalimat kedua tidak menjelaskan satu hal pun terkait dengan kalimat pertama, berarti kalimat utamanya terdapat pada kalimat terakhir paragraf. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, yang terakhir adalah tentang kesimpulan ya. Jika ditanyakan kesimpulan, maka triknya seperti ini teman-teman. Kesimpulan biasanya terletak pada akhir wacana. Ini biasanya, tapi tidak pasti ya. Tapi dalam wacana tertentu kesimpulan dapat diartikan sebagai ide pokok, padahal ide pokok adanya di kalimat pertama dan juga bisa kalimat terakhir ya. Atau sesuatu hal yang pasti dan benar dan mewakili seluruh wacana. Nah, strategi dalam mengerjakan wacana yaitu untuk mencari kesimpulan yang pertama adalah garis bawahi kalimat pertama. Artinya kita cari kalimat pertama pada setiap paragraf ya, tidak hanya paragraf pertama tapi pada setiap paragraf ini. Serta kalimat terakhir pada paragraf terakhir, sama seperti yang tadi ya, seperti pada ide utama ya. Kemudian yang kedua, mendahulukan untuk membaca soal daripada membaca paragraf. Apabila kita membaca paragraf terlebih dahulu baru membaca soal,
kita akan menghabiskan banyak waktu. Karena untuk menjawab soal wacana, kita tidak perlu membaca seluruh isi wacana. Gitu teman-teman, kira-kira ini adalah tips dan trik yang bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan soal wacana atau soal tentang pemahaman bacaan. Oke, sekarang kita langsung praktik saja ya. Untuk mengerjakan soal ini, kita sudah mempunyai modal yang tadi ya, triks dan tipsnya kita akan praktekkan. Dan ini adalah soal asli yang muncul di simulasi CAT-BKN tahun 2021. Oke, langsung aja. Kalau ada soal yang segini banyaknya, maka kita tidak perlu membaca semuanya. Kalau teman-teman memaksakan diri untuk membaca semuanya, nanti teman-teman akan rugi sendiri karena akan kehilangan banyak waktu, ya kan? Nah, triknya tadi ketika ada soal yang semacam ini langsung fokus pada yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah ide pokok. Nah, ya kan? Ide pokok bacaan di atas yang paling tepat. Berarti kata kuncinya kan di sini ide pokok. Tadi sudah ada ya, ide pokok itu berarti adanya di mana? Di awal paragraf, atau kalau tidak ada di awal paragraf berarti di akhir paragraf. Tapi kita cari dulu di awal paragraf ada apa ya. Oke, untuk mencari ide pokok berarti kita baca lengkap ya untuk yang kalimat pertama saja ya. Upaya Indonesia memperbaiki tata kelola sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan di laut dan izin kehutanan perlu diperbaiki. Jadi kata kuncinya di sini adalah memperbaiki tata kelola sumber daya alam ya. Nah, sekarang kita langsung ke jawaban yang disediakan. Yang disediakan di sini moratorium kelautan. Efek kejut moratorium, moratorium kehutanan, tata kelola sumber daya alam perlu diperbaiki, mengatasi kerusakan hutan dengan moratorium. Ya, sudah jelas ya di sini ada memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Berarti jawaban yang tepat adalah yang ini. Yang ini ya, tata kelola sumber daya alam perlu diperbaiki. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-12 ya. Masih soal asli simulasi CAT-BKN tahun 2021. Ya, ini bacaannya masih sama dengan yang nomor 11 ya, hanya diganti pertanyaan karena memang kalau bacaan seperti ini yang ditanyakan tidak hanya satu soal, tapi ada 4 atau 5 soal. Untuk yang ini 5 soal yang akan kita bahas ya, bacaannya sama. Oke, seperti biasa kalau ada bacaan seperti ini nggak perlu dibaca dulu, bacaannya langsung fokus ke yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan apa? Hal yang dapat disimpulkan dari bacaan di atas adalah, nah di sini kata kuncinya adalah yang dapat disimpulkan teman-teman ya. Tadi sudah ada triknya ya, trik dalam mengambil kesimpulan apa? Kita lihat di sini ya. Yaitu kita cari kalimat pertama pada setiap paragraf serta kalimat terakhir pada paragraf terakhir. Ini untuk mencari simpulannya ya. Nah, sekarang langsung saja ke kalimat pertama. Tadi sudah kita baca ya. Intinya adalah memperbaiki tata kelola sumber daya alam ya. Coba kita cek di pilihan gandanya ya, ada enggak yang seperti itu? Ada kata-kata tata kelola sumber daya alam. Ada nggak di sini? Ada ya, di bagian D ini. Ya, di bagian D ini ya, perbaikan tata kelola sumber daya alam. Sudah kalau seperti ini, bahkan ini lebih lengkap lagi yang melalui moratorium izin perikanan dan izin kehutanan perlu diperbaiki. Ini lebih lengkap lagi. Jadi sudah jelas di sini bahwa kesimpulan dari bacaan ini tanpa kita membaca seluruhnya sudah tahu. Karena kesimpulan itu adanya di awal atau di akhir. Karena di awal sudah ada berarti sudah jelas ya. Jawabannya adalah yang D. Gimana teman-teman? Cepat kan? Yang mudah-mudahan besok teman-teman bisa mengerjakan dengan cepat ya. Meskipun bacaannya panjang, tapi sebenarnya kalau teman-teman tahu triknya bisa mengerjakan dengan benar. Oke, mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS ya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang ketiga yang ditanyakan apa ya. Bacaannya masih sama tentunya ya. Bacaannya masih sama, yang ditanyakan apa coba? Yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk fakta dalam bacaan di atas. Nah, ini bukan termasuk fakta. Fakta itu berarti apa? Fakta itu berarti kebenaran yang sudah teruji ya. Nah, lawannya fakta itu apa? Ya, opini atau pendapat. Berarti kalau ditanyakan bukan fakta, berarti kita cari yang mengandung pendapat ya. Kata kuncinya yaitu pendapat itu ya, atau opini ya. Jadi opini itu kata kuncinya ada ini ya. Yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah bukan fakta karena ini adalah opini. Nah, sekarang kita cari semua yang modelnya seperti ini kemudian dicocokkan dengan pilihan gandanya teman-teman ya. Karena kita mau mencari yang opini yang bukan fakta.
Ini opini yang pertama adalah moratorium tak hanya untuk Indonesia. Di sini belum muncul, kemudian lewat ya. Kemudian kita cari pendapat yang lainnya adalah ini, moratorium kehutanan belum dilakukan, ya tidak ada. Lewat lagi, kemudian yang ini ya, moratorium kesempatan pemerintah mengatasi kerusakan hutan. Sudah muncul belum di pilihan ganda? Iya, ternyata di B ya, moratorium merupakan kesempatan pemerintah mengatasi kerusakan hutan dan meningkatkan citra pemerintah. Sama nggak dengan ini? Ya kan? Sama ya. Berarti ini adalah suatu opini, ya bukan fakta. Ya, jadi kalimat yang B ini bukan fakta. Ini adalah opini atau pendapat dari seseorang, ya kan? Sehingga ini belum teruji kebenarannya, maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke, gimana teman-teman, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-14. Nah, soal yang ke-14 seperti ini teman-teman ya. Silahkan coba teman-teman kerjakan jawabannya yang mana kira-kira. Oke, sudah ketemu jawabannya. Tidak perlu kita baca seluruhnya ya. Cukup kita baca pertanyaannya saja. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan bacaan di atas. Tidak sesuai dengan bacaan di atas. Berarti kita cari kalimat yang kontra dengan yang ada di bacaan ini. Wah, berarti harus baca semua dong. Tidak, teman-teman ya. Langsung aja kita baca pilihan gandanya. Tidak perlu kita lihat atasnya ya. Coba kita cek ya. Nanti kalau ada keganjilan di pilihan ganda, itulah jawabannya. Coba kita cek yang A ya. Moratorium dibutuhkan untuk melindungi. Ya, sepertinya tidak ada masalah ya. Sementara ya. Sementara tidak masalah. Kemudian yang B. Perairan Indonesia menyuplai kebutuhan ikan untuk berbagai belahan dunia. Ini nggak masalah. Kemudian yang C. Ancaman global perubahan iklim akan semakin parah jika hutan tropis Indonesia dikelola dengan baik. Ini teman-teman ya, akan semakin parah jika dikelola dengan baik. Di sini ada keganjilan teman-teman ya. Masa ya, dia akan semakin parah jika dikelola dengan baik. Pastinya kan ini berlawanan ya, kontra. Coba nanti teman-teman cari sendiri ya di kalimat yang mana akan mendapatkan bahwa ini pastinya kalau dia akan semakin parah, pastinya tidak dikelola dengan baik, bukan dikelola dengan baik, gitu ya. Jadi kita tidak perlu membaca bacaannya, sementara kita sudah dapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan bacaan adalah pastilah yang C. Gitu teman-teman. Nanti teman-teman cari sendiri ya, cocok nggak ini kira-kira. Oke, bisa dipahami ya. Yuk lanjut lagi ke soal yang nomor 15. Oke teman-teman, ini ada beberapa bimbel online yang recommended untuk bisa teman-teman ikuti sebagai persiapan menghadapi ujian CPNS yang akan datang. Di antaranya adalah yang pertama dari Bisa CPNS ya. Seperti ini fiturnya Bisa CPNS, kemudian ada juga dari Ayo CPNS ya. Ayo CPNS seperti ini. Ada juga dari Sahabat CPNS ya. Sahabat CPNS juga masing-masing mempunyai fitur yang sangat luar biasa ya. Ada materi, ada latihan SKD, latihan semuanya. Wow, sangat luar biasa. Ya, silahkan kalau teman-teman berminat ya daftar saja. Kemudian ini adalah yang dari Ayo CPNS ya, ada materi, ya materinya juga lengkap ya. Kemudian ada latihan SKD, kemudian ada juga tryout. Ada tryoutnya juga ya, tryout gratis, tryout premium ya, semuanya ada. Ini yang tryout premium dari Ayo CPNS. Kalau teman-teman mau mendaftar ya silakan saja gunakan link yang ada di bagian deskripsi dari video ini atau nanti kita sematkan di kolom komentar biar teman-teman mudah mencarinya. Nah, teman-teman akan mendapatkan potongan harga ketika nanti upgrade menjadi akun VIP dengan masukkan kode voucher EduFit untuk Bisa CPNS dan Sahabat CPNS. Kemudian yang Ayo CPNS bisa teman-teman gunakan kode voucher yang ada di bagian deskripsi atau di kolom komentar itu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini. Oke teman-teman, sekarang ke soal nomor 15 ya. Soalnya seperti ini, seperti biasa. Yuk jawabannya yang mana? Sudah ketemu? Kita langsung ke soal ya. Yang ditanyakan adalah istilah emisi pada bacaan di atas sama artinya dengan emisi, pancaran, gas buang, perusakan, perpaduan, pencemaran. Di sini ada kata emisi ya. Emisi 26 sampai 41%. Kata emisi ini kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah pancaran. Jadi jawabannya adalah yang A ya, sesuai dengan KBBI, yaitu pancaran. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini ya.